Saya pernah berobat ke orang yang saya percayain. Maksudnya yang saya udah benar-benar percaya sama dia, tapi dimanfaatin. Oke. Di daerah? Di daerah rumah saya dekat. Oh, masih dekat Bogor sih. Cuman medianya dalam ruangan saya nggak boleh pakai baju, Bang Ali. Jadi saya disuruh telanjang. Suruh telanjang. Jujur Bang Ali, sampai saat ini saya ngerasa, kadang saya mikir, saya hidup ini buat apa itu, Bang Ali? Jangan Teh, jangan berpikir seperti itu. Kita Saya harus ngerasa ya, dunia tuh nggak berpihak sama saya, Bang Ali. Bahkan orang-orang terdekat pun, Bang Ali, suami, orang tua. paham. Saya maksudnya, kenapa gue dilahirin dalam keadaan seperti ini? Seperti Tuhan tuh nggak adil sama saya, Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis pada tahun 2011 lalu. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Assalamualaikum Teh Lisna, Waalaikumsalam warahmatullahi gimana wabarakatuh, kabarnya? Sehat Teh? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sekarang perjalanan ke sini dalam keadaan sehat ya, nggak ada gangguan atau apa ya. Alhamdulillah. Ya, jadi di sini Teh Lisna akan menceritakan pengalaman mistisnya, terlebih tepatnya di Santet atau di Guna-Guna gitu ya. Guna-guna. Oke, mungkin Teh Lisna bisa cerita sedikit aja, spill kisi-kisinya seperti apa Teh? Jadi saya di Guna-Guna, terus dibikin nggak laku-laku, pokoknya dibikin nggak laku-laku sampai nggak nikah, sampai tua seumur hidup, dan pernah dikerjain dukun cabul juga. Oh berarti berobatnya ya? Oh oke. Simpan dulu aja ceritanya Teh Lisna. Kita lanjut lagi setelah ini ya. Oke. Tapi sebelum Lisna menceritakan pengalaman mistisnya yang kelam, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, ya, lagi-lagi dukun cabul. Wah, gila. Memang sekarang banyak banget ya praktek dukun yang atas namakan agama, tetapi di belakangnya ya dia cabul gitu. Oke, Teh Lisna, biar nggak memakan waktu lebih banyak lagi, Teh Lisna mungkin udah siap buat bercerita ya. Siap. Oke, silakan Teh Lisna. Jadi awal pertama saya kenal dia dulu ya, Bang Ali. Oke. Saya kan memang waktu itu dalam keadaan sekolah berhenti. SMP, SMA? SMA. Sekolah saya berhenti, saya sering nongkrong sama teman-teman saya. Nongkrong.
Akhirnya dikenalin lah si orang ini sama teman saya. Awalnya kan saya juga nggak tahu ya, "Ih, dia siapa sih gitu, sering ngeliatin saya terus, kenalan, akhirnya SMS-an, berujung ajak ketemu. Waktu itu saya nggak punya perasaan apa-apa sama dia, karena kan saya mikirnya, oh cuma temen doang, mungkin anggapan dia beda ke saya. Oke. Dia nganggapnya mungkin karena lo bisa gue ajak jalan karena lo suka sama gue, tapi aku nggak. Pertama kali dia nembak, saya tolak halus, secara halus bang. Saya bilangnya maaf ya, saya juga masih punya pacar dalam keadaan itu kan maksudnya. Terus kata dia, oh ya udah nggak apa-apa. Kedua kalinya masih tetap neror lewat SMS. Sampai yang ketiga kalinya saya udah bener-bener muak bang Ale. Maksudnya gimana ya, jadi kayak ngeganggu gitu, sering nelponin, terus juga apa sih, kayak sering neror-neror SMS, halo sayang lagi ngapain, kan lama-lama saya juga. Oke. Akhirnya ya waktu itu saya keadaan masih muda gitu kan, terus kerjaan dia juga nggak jelas, keluarlah kata-kata kasar saya bilang begini, lu nggak tahu malu ya mau macarin gua, emang lu punya apa mau macarin gua? Terus dibilang iya gue punya kasih sayang gini. Cuy ajis, aku bilang begitu bang Ale. Terus sampai aku nyumpain sampai kapanpun gue nggak bakalan mau sama lu, camkan itu. Apaan lu, maaf ya bang Ale, maksud aku, saya bukannya mau melecehkan profesi orang lain atau gimana, tapi pada saat itu pekerjaan dia nggak jelas gitu bang Ale. Tuh jadi karena saya saking kesalnya, ya udah saya keluarlah kata-kata kasar itu di tahun 2011 itu. Karena saking emosinya ya. Karena saking muak Kesel gitu udah. sama dia. Lalu pas itu berjalan tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 saya mulai kerja di Jakarta. Waktu itu saya belum menyadari bahwa di diri saya tuh dikerjain sama dia. Saya tuh kerja terus pacaran sama orang, jadi kayak dibikin mundur gitu bang Ale. Kan emang dibikin gak laku-laku nih saya, jadi giliran saya mau sama laki-laki itu mundur, tapi giliran saya yang mundur laki-laki itu ngejar terus. Sampai pada saat akhirnya tahun 2015 saya disuruh pulang lah ke Bogor karena mama saya sakit gitu kan, gak ada yang ngurus. Saya pulang ke Bogor, terus juga kan kebetulan mama saya si Cirebon ya. Waktu itu pulang ke Cirebon, pulanglah ke Cirebon waktu itu. Pulang ke Cirebon, ke rumah uas saya tuh kayaknya ngelihat saya tuh kayak yang nggak ada auranya sama sekali katanya. Ini kok anak belum nikah umur segini. Sampai pada akhirnya, betul kan saya belum ngerti ya, apaan sih, emang mungkin udah biasa kali ya namanya penolakan itu, apa mungkin gimana kan saya juga ngerti gitu ya. Waktu itu dibawa lah ke tempat ziarah Sultanan Cirebon, Bang Ali tahu kan? Oke, tahu. Saya dimandiin di situ, saya sampai didoain sama orang-orang di sana. Emang dasarnya saya bandel ya waktu itu, jadi saya nggak ngerti sama sekali apa yang ada di badan saya itu. Maksudnya saya nggak tahu kalau misalkan yang ngisengin saya itu ternyata dia gitu. Akhirnya saya pulang dari Cirebon, pas setelah saya tahu mulailah gangguan di rumah. Gangguannya tuh Bang Ale, ya Allah, itu bener-bener gak lazim deh.
ada ular, ada banaspati. Banaspati tuh gede banget Bang Ale. Bang Ale tahu kan yang ukuran sebulan itu, masuk ke rumah saya sampai atap rumah saya tuh pluk gitu, pecah. Tapi pas saya lihat besok paginya nggak ada apa-apa. Terus efek yang dihasilkan dari banaspati itu ke Teh Lisna? Saya juga kurang ngerti ya maksudnya, tapi kata orang yang ngobatin saya tuh dipasang, maaf boleh di bagian sini, bagian belakang, di sini, bahkan sampai di sini. Ini yang di belakang saya itu ada kali 8 tahun ikutin saya. Mohon maaf, dipasang apa ya? Saya nggak ngerti, kayak ada sesuatu yang nahan saya untuk nggak jadi nikah sama orang gitu. Kayaknya gunanya kayak gitu deh Bang Ale. Oh, oke. Terus jadi pokoknya di rumah tuh hawanya panas Bang Ale. Jadi sama sekali jadi sama sekali nggak bisa Nggak nyaman ya. beribadah. Oh. Jadi kalau saya di ibadah tuh jadi kayak ada yang menahan saya gitu. Entah itu kentut atau misalkan keluar darah di kemaluan saya tiba-tiba gitu. Oh, gitu ya. Sampai kayak gitu. Sampai pada akhirnya dulu waktu saya kerja di Depok, kan saya mau pulang ke Bogor. Sebelum saya nyampe, itu ada yang ngetok rumah saya. Yang di Mama, Bogor nih. iya. Otomatis mama saya ngebuka dong. Oh ini anak gue pulang. Mi kan saya biasanya manggil Mi ya. Mi buka pantona. Mi buka pintunya. Pas mama saya lihat, nggak ada dong. Itu udah biasa Bang Ale. Setiap saya pergi atau setiap saya mau pulang ke rumah saya, pasti ada yang nyampe duluan ke situ. Saya udah berobat ke sana kemari Bang Ale, sampai saya capek. Saya pernah berobat ke orang yang saya percayain. Maksudnya saya udah bener-bener percaya sama dia, tapi dimanfaatin. Oke. Di daerah? Di daerah rumah saya dekat. Oh, masih dekat Bogor sih. Cuman medianya dalam ruangan saya nggak boleh pakai baju Bang Le. Jadi saya disuruh telanjang. Suruh telanjang. Saya disuruh telanjang Bang Ale. Kan pada saat itu kan yang namanya saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi mama saya ngelarang saya, jangan gitu, jangan. Maaf, waktu itu umur berapa Teh Lisna? Waktu itu hampir umur 22 atau 23 gitu ya. Oke. Sampai harus dibuka semuanya gitu. Itu kan udah termasuknya pelecehan ya Bang Ale. Iya, betul. Saya benar-benar itu udah trauma tadinya. Sampai di satu ketika saya benar-benar trauma, terus saya pusing Bang Ale. Ada pikiran saya buat bunuh diri Bang Ale. Karena saya capek dan benar-benar gak kuat. Tapi itu untuk ritualnya sendiri Teh Lisna hanya Berdua saja Bang Ale sama orang itu. Berdua saja di dalam ruangan pastinya kan. Itu Teh Lisna udah dalam keadaan telanjang ya. Enggak, tadinya kan emang saya rada ragu. Oke. Tapi itu enggak sempet sampai terjadi gitu Bang Ale. Oh, belum ya. Belum. Oke. Dia nyuruhnya suruh ngelepas pakaian gitu, tapi Teh Lisna menolak. Oke. Terus selanjutnya? Saya pernah diobatin sama orang yang deket rumah saya lah Bang Ale ya. Awalnya iya nanti datang lagi ya minggu depan ke sini. Tahu nggak Bang Ale? Sebelum saya datang duluan, itu yang ada di badan saya datang nyamperin yang orang yang mau ini
Yang mau ngobatin itu. Dia bilang katanya lu nggak usah ikut campur, ini urusan gua. Kalau orang yang bisa ngelihat ya Bang Ale, di belakang saya itu kayak ada genderuwo, badannya hijau, matanya merah. Dan itu yang sering kalau ketika saya sedang menstruasi ya Bang Ale, disetubuhin sama dia. Hah? Disetubuhin sama dia, nggak jarang. Dia penyamaran, maksudnya dia menyamar jadi seorang cowok ganteng atau? Enggak, jadi kayak kerasa gitu Bang Ale. Jadi kayak rambutnya apanya kerasa. Termasuk barangnya juga gitu. Iya. Gila. Aduh, ngebayangin. Tapi kalau saya lagi nggak ini, kalau lagi nggak dapet, dia nggak datang. Dan itu terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Maksudnya, sorry, kalau agak vulgar ya. Sampai sekarang itu disetubuhi. Ya. Wah, serius teh? Bener. Gila. Tapi ya saya secara nggak sadar gitu, tapi saya ngerasanya kayak ada yang ditubuhin. Kadang suami saya tuh ya di rumah, kalau misalnya saya lagi tidur, kamu kok tidurnya ngangkang mulu siang, kamu kok tidurnya ini siang, kayak yang diapain bayang sama orang. Saya tuh nggak sadar. Aduh, ya Allah ya. Jahat banget ya. Terus waktu itu sebelum nikah, saya juga pernah tuh Bang Ale berobat. Teman saya perempuan, dia keturunan orang Kalimantan. Dia tuh baik banget sama saya. Sampai waktu itu saya diajak berobat sama dia, diobatin sama dia. Dia putri keturunan Kalimantan kalau nggak salah. Namanya Kak Aida. Buat Kak Aida nanti yang nonton. Sini aja kameranya. Oh iya. Buat Kak Aida nanti yang nonton. Boleh nanti kalau suatu saat ketemu lagi sama saya, boleh, saya pengen diobatin lagi sama dia. Oke, mudah-mudahan ditonton ya. Karena di sini juga banyak dari teman-teman penonton dari Kalimantan juga. Oke, lanjut lagi teh. Dia baik banget Bang Ale. Dia nggak pernah minta sepeser pun dari saya. Dia tuh beneran anggap saya tuh seperti adiknya gitu. Sampai suatu saat saya diobatin, kan rumahnya di daerah Cilangkap, suaminya TNI, rumahnya di daerah Cilangkap. Dicoba ngobatin saya, tapi medianya media dupa. Nggak lama setelah itu sudah tuh ya pengobatannya, saya ditelepon lah. Saya dalam keadaan di Bogor, suaminya yang nelpon. Halo, ya, maaf nih Lis, ini kok yang ada di badan kamu nyerang ke istri saya. Istri saya nggak kuat katanya nandingin yang ada di badan kamu. Dia nggak terima kalau kamu sembuh. Terus gimana Bang jadinya? Jadi maaf ya, nggak usah ngehubungin istri saya lagi. Saya diputus komunikasinya sama suaminya Bang Ale. Karena katanya kalau saya deket-deket dia, takutnya kan ada pengaruh apa gimana gitu ya, kan saya juga nggak ngerti. Mungkin kan yang namanya ilmu kan dia pasti di atas langit, masih ada langit ya Bang Ale. Mungkin itu bukan tandingan dia. Oke. Tuh. Terus saya capek ngerasa ada di dalam diri saya tuh pengen ngerasa gimana gitu ya Bang Ale, ngerasa sendiri, orang tua juga nggak support gitu ya Bang Ale. Terus pada suatu saat saya sama teman saya mainlah ke acara teman ulang tahun, ketemu sama teman saya yang bisa ngobatin lagi.
yuk gue bantuin, mau nggak? Pakai medianya media apa? Karena aku nanya ya. Terus kata dia, medianya cuman media berupa apa sih, Gahru. Oh, Abang tahu Gahru kan? Gaharu ya. Media Gahru dibakar sama dia di rumah saya, diobatinnya. Saya ngerasa kayak ada yang ngecekik bang di sini bang, di sini nih. Pas Saya kayak, si Gaharu itu dibakar. dan teman saya itu yang angkat tangan, kayaknya ini bukan tandingan gua dah. Oke. Udah tuh dia nggak berani ngelanjutin pengobatannya. Nggak berani. Sampai-sampai katanya dia didatengin sama yang hijau yang gede itu bang Ale. Nggak usah ikut campur. Pasti kayak gitu. Setiap orang yang mau obatin saya pasti begitu. Lu jangan ikut campur gitu bang Ale. Ada saatnya saya suka mikir, ya Allah sampai kapan gitu saya kayak gini. Saya capek bilang gitu. Saya tuh pengen hidup normal, walaupun ya rumah sederhana, punya suami, punya anak. Itu yang saya pengen tuh itu bang Ale. Di satu saat saya mondar mandir, nyari kesana sini, nyari solusi sendiri, dipendam sendiri, dan akhirnya ketemulah sama seseorang yang sangat sayang sama saya dan ngebimbing saya. Bahkan nih kalau orangnya ada, dia pasti bangga sama saya karena saya bisa sampai nikah. Ini teman. Itu ketemu di pabrik, di Facebook. Saya kan suka ikut-ikut ini ya bang Ale, apa, acara-acara ini, grup-grup Facebook ilmu leluhur kayak gitu. Jadi ketemulah sama dia, diobatin, tapi belum pernah ketemu sama orangnya bang Ale. Diobatin, terus di WhatsApp tadinya, anggap saja saya bapak kamu gitu ya, tapi medianya sama. Saya harus dipoto, maaf di bagian sini, pokoknya yang bagian dipasang sama dia lah gitu. Karena mungkin saya bener-bener udah capek gitu ya. Akhirnya itu ajaibnya ya bang Ale, muka saya auranya keluar, diobatin sama dia bener-bener. Terus di sini juga yang biasanya maaf bau ya bang Ale, wangi. Jadi seperti ada yang terlepas gitu. Tapi itu tetap difotoin ke Difotoin seluruh badan. karena saya yakin terus percaya sama dia kalau dia bisa ngobatin saya. Akhirnya dengan modal ya udah pasrah aja. Kalau dibilang rumah tuh kayak ada yang tadinya berantakan, kayak pikiran saya kacau gitu ya di rumah, jadi adem banget bang Ale. Jadi seperti gimana ya, kayak terlahir kembali lah bang Ale, diobatin sama dia tuh. Bagian sini, di sini, kata yang bisa ngobatin saya bang Ale, di bagian sini tuh ada apa, ada keris yang bikin saya kuat, kata dia. Di dalam ini ada liontin, liontinnya warna merah. Tapi kalau saya sering sholat, sering ngaji, sering zikiran, astagfirullahaladzim. Tadi dulu bang Ale, kok saya merinding ya, ngerasa gak nyaman ya bang Ale. Tadi dulu ya, bentar ya. Iya, nggak apa-apa teh. Tenangin dulu aja. Astagfirullahaladzim. Seperti kayak ada yang menahan saya bang Ale buat cerita banyak, jangan kayak Tapi langsung aja, apa namanya maksudnya?
di Telisna mungkin ditenangkan dulu hatinya biar lebih lebih fokus lagi. Jadi kayak gangguan-gangguan yang lain itu dihilangkan dulu aja gitu deh. Maksudnya biar dia hilang dengan sendirinya kalau teteh fokus langsung cerita. Seperti ada yang nahan saya Bang Ali di belakang. Sini berat banget Bang Ali. Mungkin Teh Risna baca doa dulu kali ya. Oke, aman Teh, aman ya. Man, bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Teh. Tapi sebelum itu saya boleh ngasih wejangan nggak Boleh, silakan. Apa aja boleh di sini. buat Mas M ya, yang ngisengin saya selama 11 tahun, hampir 12 tahun. Kalau memang saya bersalah, saya minta maaf. Tapi kemanapun kamu pergi, sejauh apapun kamu kabur, karma itu akan tetap ada. Jadi ini pesan buat kaula muda juga ya, dalam berhati-hati, dalam bersikap gitu, terus dalam berkata-kata, karena hati orang gak ada yang tahu ya Bang Ali. Betul. Cukup di saya aja yang mengalami seperti ini, jangan sampai orang lain yang mengalaminya juga, karena nggak enak Bang Ali, digangguin kayak gitu tuh bener-bener nggak enak. Bang Ale tahu nggak, selama 11 tahun itu di rumah ada yang niup kuping saya, suara pocong, terus seperti Suara pocong seperti apa? Suara jadi kayak pocong. ditiup Oh, kuping bagian kanan. Mandi seperti ada yang ngeliatin. Terus juga pokoknya nggak tenang deh, hawanya panas. Selama 11 tahun itu Bang Ali, bayangin hidup saya 11 bener-bener tahun dari itu 2011 sampai sampai sekarang. Cuman karena mungkin dia ngerasa kalah, mungkin jadi gangguannya agak sedikit berkurang. Cuman yang masih ada ya, kadang kalau misalkan saya lagi menstruasi itu kali, jadi kayak seperti maaf disetubuhin sama si itunya. Tapi untuk ini kan berarti Telisna ini udah bersuami ya? Iya, Tahun berapa menikahnya Teh? 2021. Berdua tahun ya? Dan itu awal tahun pertama Bang Ale pernikahan. Masya Allah, kalau saya nggak kuat Bang Ale, itu saya mungkin sudah cerai Bang Ale. Mungkin emang kemauan dia seperti itu, dibikin rumah tangga saya hancur. Ada aja gangguan. Ada. Bahkan suami saya kadang nggak jarang sering marah-marah di rumah. Untuk anak udah dikaruniai. Belum. Tapi dari suami ada satu. Mudah-mudahan secepatnya Teh. Amin. Dan ada juga sih, maksudnya gangguan-gangguan di sini, seperti ada yang melilit perut saya. Jadi saya dibikin nggak bisa punya anak. Aduh, ya Allah. Jahat banget ya. Tapi masih orang yang sama, Masih, satu orang itu, kayaknya si masih orang yang Mas M itu. Tapi si Telisnya nggak ada, udah nggak tahu kontaknya lagi ya. Maksudnya menurut saya nggak penting ya, maksudnya gini juga sih, apa namanya, dari kita ada baiknya mungkin kalau memang kita merasa bersalah, ini kalau saran saya Teh ya, ada baiknya kita minta maaf lah dengan apa kesalahan yang dibuat oleh kita di masa lalu gitu. Mungkin si M ini mau memaafkan, dan mungkin juga dia dengan
senang hati dia melepas apa yang dia kirimkan ke Telisna. Saya sudah berusaha Bang Ale, berusaha berkomunikasi dengan guru saya. Kata guru saya nggak usah, itu akan sia-sia. Karena menurut dia dendam yang kayak gitu mendarah daging. Bahkan sampai saat ini pun masih ya ngerasa ada yang ngikutin. Kadang tidur sering ngigau. Suami saya sering Bang Ale mendengar saya nangis tengah malam dalam keadaan saya tidur. Sampai sekarang saya mau istilahnya mau ini gitu ya, mau sampai kapan sih dia kayak gitu. Mau Berarti nih ke studio jejak backpacker ini sendiri itu makhluk masih ada ya, masih masih ngikutin ya. Tapi ada kemungkinan dia tinggal atau ikut lagi gitu. Soalnya mohon maaf di sini emang udah banyak ya, mungkin ada tinggalan seseorang lah dari narasumber kita yang sebelumnya, mungkin dia bawa sesuatu di sini ditinggalin. Alhasilnya kan berpengaruh ya. ya ada pengaruh juga, kayak semacam mungkin ada suara saat kita syuting ini, atau ada benda bergerak sendiri gitu. Banyak sih, ada beberapa narasumber kita juga yang diganggu gitu. Nah ngerinya yang saya takutin yang kayak gitu sih. Enggak Bang Ale, ini Aman tetap ya. ngikut saya. Oke, Mungkin sampai saya mati juga tetap ngikutin kali ya. jangan dong Kadang ya. saya ngerasanya gitu Bang Ale. Saya udah capek. Teteh mungkin yang kuat, sabar dan terus berdoa. Kalau menurut saya teh mungkin ilmu doa atau ilmu agama yang paling lebih tepat ya untuk menghilangkan hal-hal yang kayak gitu. Saya pernah disupport sama suami saya Bang Ale kalau saya konsultasi ke orang ke sini ke situ. Selalu ngancemnya, ya udah kita masing-masing aja kalau kamu masih percaya sama hal yang begituan. Tapi kan dia nggak ngerasain ya Bang Ali apa yang saya rasakan gitu. Iya betul juga, memang ya dia nggak ngerasain yang Telisna rasakan gitu. Tapi selama ini untuk pengobatan kayak apa namanya teteh Saya terus berusaha Bang Ali, apapun caranya. Tapi walau gimana pun ya, tetap diri sendiri yang bisa menolong. Tapi suami kenapa dia diantar sama ayahnya ke sini, nggak sama Ya karena suaminya? suami kerja Oh sibuk ya. lembur. Oke. Ya kadang kalau misalkan saya di rumah gitu, suami nggak ada, pasti ada aja gitu yang saya rasain. Tapi kan saya percuma ya cerita ke suami saya, dia nggak bakalan percaya gitu. Padahal support system dari suami itu perlu banget loh ya, buat apa namanya, buat istri itu untuk lebih kuat lagi. Kadang kalau saya lagi masak gitu, ada aja suara piring apalagi dicuci gitu kan, dapur sama kamar mandi kan hampir berdekatan ya Bang Ale. Otomatis kalau misalkan ada yang di kamar mandi kedengeran dong. Ada yang nyuci piring Bang Ale, ngosok-ngosokin sikat gimana sih, jadi kayak ada yang bebersih gitu di situ. Maka sampai gangguannya tuh sampai ke situ-situ. Ini kejadiannya bener-bener yang bikin saya ngerasa bener-bener pengen bunuh diri. Saya ditamakin pocong Bang Ale, mukanya muka dia persis banget. Muka si M ini. Itu persis pas banget di sini. Sampai saya tengah malam nangis, teriak. Saya capek bilang itu, mau sampai kapan? Itu pas mau tidur. Tadinya saya juga awalnya nggak tahu gitu yang ngerjain saya tuh siapa sih sebenarnya gitu. Akhirnya dikasih kisi-kisi lah sama orang ini, kamu pernah ketemu nggak sama orang ini nih. Hah, dia?
Masya Allah. Oh ya udah, emang iya sih saya punya salah sama dia. Ini saya bener-bener gimana ya Bang Ale, dalam keadaan capek, kerjaan juga berantakan, saya kerja ada aja yang diributin, jadinya pokoknya nggak boleh punya duit, bener-bener di rumah bener-bener terpuruk gitu, dibikinnya kayak gitu. Saya kerja nggak pernah awet, dimarahin atasan terus, manajer saya nggak suka sama saya, ada juga yang kayak gitu. Pokoknya sial terus ya dikasihnya. Bahkan sampai sekarang pun saya kan kerja ya di rumah, bantu-bantu suami, kadang hawanya males banget Bang Ale, nyari uang tuh bener-bener males. Jadi mikirnya ada ini laki gue, padahal kan ya namanya hidup ya, apalagi berumah tangga, pasti ada aja ya maksudnya kebutuhan-kebutuhan di luar catatan pembelanjaan, itu pasti dibikin males. Bang Ale tahu nggak, sebelum saya kesini Oke. itu saya mimpi Bang Ale, Malam sebelum kesini, berarti kemarin seminggu malam. sebelum Seminggu saya sebelumnya. kesini. Oke. Itu saya mimpi, di dalam mimpi keluarin aja semuanya, kata dia. Nanti suatu saat ada orang yang benar-benar baik sama lu, nolong lu sepenuh hati dan ikhlas sampai ke akar-akarnya. Awalnya saya nggak tahu maksudnya apa ya maksudnya arti mimpi itu. Ternyata saya datang ke sini mungkin gitu ya, banyak yang nonton, terus juga ada yang kasihan sama saya, ada lah yang nyangkut satu obatin saya. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau untuk ruqyah dari Senang udah Sudah dijalankan Bang Ale, dan itu nggak ada efek sama sekali. Mungkin didengar ya sama ada mungkin salah satu narasumber saya juga, mungkin Pak Ustadz Torik ya, Bang Torik, mungkin kalau nonton podcast ini mungkin Bang Torik bisa bantu, entah itu datang langsung menemui Delisna atau mungkin bisa ruqyah jarak jauh juga gitu kan, soalnya aduh ini saya merinding. Soalnya Ustadz Torik waktu itu pernah di sini, dia meruqyah lewat podcast juga ya alhamdulillah positif ya, dari penonton Jejak Backpacker itu mereka ada yang merasakan, ada yang tenang, ada ya macam-macam lah kayak gitu. Ya Ustadz Torik, kita tunggu ya untuk menghubungi, nanti saya kabarin ya Telisna. Ya mudah-mudahan ya banyak yang mau menolong Telisna di sini ya dalam pengobatan. Ya Telisna juga pastinya pengen sembuh gitu, nggak mungkin terus kayak gini ya. Oke. Pas pengobatan itu saya dibilangin sama guru saya yang Ini orang Sukabumi, pengobatan yang di yang mana nih? pas terakhir yang saya mau menuju menikah. Oke. Dia bilang begini sama saya, kamu ini ada keturunan Kesultanan Cirebon sama darah Sukabuminya. Nenek saya kebetulan keturunan Cirebon Oke. dan kakek kebetulan keturunan Sukabumi. Makanya masuk kan, maksudnya guru saya kan juga orang Sukabumi di sana. Kamu ini bisa ngobatin orang, tapi kamu sabar, jangan nikah dulu, kata dia begitu. Pas setelah saya sembuh, terus rumah saya kelihatan cerah gitu, terus mukanya saya juga seperti yang baru dilahirkan gitu ya. Dia bilang kayak gitu, kamu ini bisa ngobatin orang, cuman karena yang ngisiin di badan kamu banyak, jadi aura kamu tuh tertutup, kata dia gitu. Tapi kan pada saat itu ya Bang Ale, namanya diem di kampung ya, pasti orang juga bertanya-tanya, ih umur segini perawan tua nih belum nikah apa segala macem. Nikahlah saya.
sama suami saya yang sekarang. Emang di umur berapa nikah teh? 28. 28 ya. Ya masih inilah. Memang sih kalau di kampung tuh ya Hmm. kita umur 20 tahun, 22 tahun aja udah suruh buru-buru nikah ya. Padahal umur 28 ya udah, kalau untuk saya sih udah mateng lah, mateng banget ya. Pas lah kayak gitu. Tapi kan karena saya diburu-buru nikah sama ibu saya, akhirnya komunikasi saya sama guru saya putus. Itu aja sih. Yang saya seselin bukan pernikahannya, tapi kenapa komunikasinya harus putus. Kan kalau misalkan saya udah nikah pun saya masih bisa menjalankan amanahnya dia, apa yang dia mau gitu. Tapi mungkin karena syaratnya harus jangan nikah, kan kebanyakan banyak ya Bang Ale, orang tuh nggak sampai nikah gitu, fokus terus ke situ, ngobatin orang, nolongin orang apa segala macam. Ada kan ya Bang Ale yang kayak gitu. Saya tuh disuruh begitu, tapi karena ibu saya nggak mengizinkan saya begitu, akhirnya saya menikah, komunikasi putus sampai sekarang. Jadi belum ada yang ngobatin lagi ya. Kadang gangguannya malah makin parah Bang Ale kalau di rumah. Tapi saya cuma bisa sendiri. Yang ngerasainnya. Berarti kalau yang hijau itu tuh yang genderuwo itu ya. Terus yang maksudnya yang lain-lain itu? Yang lain ini seperti anak kecil yang kayak minta digendong, gimana sih Bang Ale sampai ke sini. Terus yang di sini ini saya ngerasanya kayak diurut. Cuman kalau misalkan kalau orang Sunda tuh ngomongnya bahasanya ngari lah. Kayak apa gitu ya Bang Ale, kayak dipegang aja gitu. Kadang saya suka ngomong kalau saya lagi capek kerja gitu ya Bang Ale di rumah, lo kalau mau ikut ke gua boleh, nggak ada yang larang, cuma lu duduk di sebelah gue aja, jangan naik berat. Pokoknya dalam situasi itu banyaklah yang disuruh beli kambing lah, media kambing, terus juga media apa ya, ke kuburan, minta ke kuburan Wale. Saya disuruh ke kuburan, minta ke kuburan, katanya minta tolong disembuhin, terus mandi di sumur keramat gitu Bang Ale. Pernah saya dikasaranin kayak gitu. Tapi udah dilakuin? Enggak. Gila sih. Hati saya kayak nggak ngizinin gitu Bang Ale. Kalau yang menurut saya nggak sreg, saya nggak bakalan lakuin. Tapi kalau misalkan dalam keadaan pasrah terus ada yang benar-benar mau ngobatin, saya mau Bang Ale. Sampai ke akar-akarnya pun saya ikhlas gitu. Saya memaafkan dia, tapi saya nggak akan lupa sama apa yang dia perbuat ke saya. Itu aja. Ya mudah-mudahan kita nggak perlu membalas lah kejahatan orang. Saya nggak pernah. Ya cukup Allah lah yang membalas semuanya gitu. Dan suatu saat nanti pasti ya karma itu pasti berlaku. Itu sih. Mudah-mudahan ya Bang Ale. Amin. Dia dikasih hikmah, terus ada hidayah di hatinya gitu, keambil itu hatinya, terus berhenti, nggak gangguin saya lagi. Nah ini berarti Teh Lisna kalau dalam keadaan nggak haid gitu ya berarti seperti biasa nih mau berhubungan sama suami ya. Tapi ketika haid itu kan sirkulasinya seminggu ya, sirkulasi 3 hari lah. 3 hari ya. Berarti selama 3 hari itu enggak sih, tapi pun cuma sekali aja. Kalau saya headnya lagi banyak-banyaknya, kayak ada yang nyedot, gimana sih Bang Ale gitu. nyedot bukan masuk gitu. Bukan, jadi kayak yang disedot gitu darah saya. Kerasa gitu Bang Ale sampai ke sini ya, maaf gitu. Aduh. Tapi saya mau cerita sama siapa nggak bakalan ada yang percaya, karena orang
karena mikirnya apaan sih lu, itu kan paling ya. Iya, banyak yang kayak gitu. Tapi kan yang cuma bisa ngerasain saya. Mungkin emang udah jalannya atau emang karma yang Allah kasih buat saya gitu ya. Tapi kok sekejam ini gitu, ngerjain anak orang sampai kayak begini. Tapi kan ini teh ya, apa namanya, orang tua tuh ya, kita pasti punya orang tua, Mm-mm. tempat mengadu, tempat curhat, tempat semuanya pasti kita ke orang tua gitu, entah ibu entah ayah gitu kan. Nah ini ibu atau ayahnya udah berusaha juga untuk penyembuhan teteh. Situasinya waktu itu ayah saya sama mama saya berpisah. Jadi yang tahu segalanya itu mama saya sama saya di rumah. Bang Ale bayangin gak, jam 12 malam Bang Ale, ada suara cekikikan di jendela. Saya perempuan berdua cuma di rumah, gak ada laki-laki. Itu tiap malam Bang Ale saya baca Al-Muluk, baca pokoknya yang ruqyah gitu kan ada ya di Ruqyah mandiri berarti udah ya. di aplikasi itu saya setel tiap malam Bang Ale, nggak ada efeknya sama sekali. Bahkan waktu itu HP saya sampai meledak, seperti dibanting apa entah, saya nggak ngerti Bang Ale. Nah, situasinya saya tidur di kasur di atas, handphone di sini, saya dengerin kencang-kencang, jadi seperti ada yang gitu. Tapi Kelempar anehnya sendiri. tapi anehnya meledak gitu Bang Ale. Oh. Di saat HP saya meledak dan rusak, makin banyak Bang Ale suara-suara, kayak ada suara anjing Bang Ale, suara harimau, orang nangis. Itu saya alamin bertahun-tahun Bang Ale. 11 tahun sampai sekarang masih belum Mm-mm. sembuh gitu. Kuat ya teh ya. Yang kuat. Alhamdulillah Bang Ale kuat, karena saya punya orang tua yang sayang sama saya. Ya walaupun sebenarnya dari awal juga tidak didukung sama orang tua, sampai akhirnya orang tua saya percaya. Alhamdulillah Bang Ale, saya bisa kuat jalanin semuanya walaupun orang-orang terdekat saya nggak mendukung saya Bang Ale. Saya tetap kuat jalaninnya. Kenapa sampai saat ini kuat? Karena memang katanya kalau orang Sunda, maaf nih ya, saya bukan ngomongin masalah suku gitu ya. Kalau orang Sunda tuh makin diuji mentalnya tuh katanya makin kuat. Tapi ada juga yang gak kuat sampean bunuh diri gitu. Mungkin saya salah satu termasuk yang itu. Kenapa teteh Terisna waktu itu sempat berpikiran mau bunuh diri? Karena saya udah capek. Saya ngerasa gak ada gunanya hidup di dunia ini. Saya dimanfaatin orang terus Bang Ale. Oke. Teteh berpikiran di dunia ini nggak ada gunanya gitu, dan akan mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Apalagi dengan bunuh diri teh ya. Kita di dunia udah ngerasa nggak ada harga dirinya. Meninggal dengan cara bunuh diri pun Allah nggak bakal menerima gitu. Jadi teteh ya hancur di dunia dan akhirat. Saya sudah hancur di dunia Bang Ale. Dan untuk apalagi saya hidup. Dan akan hancur lagi di akhirat. Karena bunuh diri itu perbuatan yang nggak bisa diampuni dan sangat dilarang oleh agama juga. Seperti kita udah dalam agama juga emang diajarkan, apalagi dalam Islam kan teh ya, memang
seorang yang meninggalnya dengan cara bunuh diri, dia nggak diterima semua Allah ya. Bukan saya maksudnya mengajari teh ya. Jadi biar teh Lisnanya juga lebih kuat dan jangan ada lagi pikiran untuk bunuh diri. Jadi di dunia juga teteh ngerasa nggak dihargai. Setelah meninggal pun teteh sama gitu. Ada baiknya sih kalau menurut saya teteh lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya perkuat lagi mungkin ibadah ya, entah ibadah, entah sedekah. Jujur Bang Ali, sampai saat ini saya ngerasa, kadang saya mikir, saya hidup ini buat apa gitu Bang Ali. Jangan teh, jangan berpikir seperti itu. Kita Saya harus ngerasa ya, dunia tuh nggak berpihak sama saya Bang Ali. Bahkan orang-orang terdekat pun Bang Ali, suami, orang tua, paham. saya, maksudnya kenapa gue dilahirin dalam keadaan seperti ini gitu. Seperti Tuhan tuh nggak adil sama saya Bang Ali. Tuhan itu adil. Saya percaya Tuhan itu adil. Mungkin teteh dikasih cobaan kayak gini, pasti dibalik itu semua ada rahasia di dalamnya. Dan saya yakin teteh kedepannya akan hidup bahagia. Tanpa teteh nggak perlu lagi memikirkan untuk mengakhiri hidup secara nggak wajar, karena itu betul-betul dilaknat, dikutuk sama Allah. Pikiran saya udah kacau Bang Ali. Kadang dan suatu saat saya berpikir ada pisau di rumah saya pengen nyilet gitu tangan Bang Ali. Saya ngerasa saya tuh gak diinginkan lahir di dunia ini Bang Ali. Saya hidup dimanfaatin orang. Saya ngerasa Tuhan tuh gak adil, bener-bener gak adil buat saya. Tuhan pasti adil teh. Nggak ada Tuhan itu gak adil. Tuhan itu pasti adil. Dan kitanya gimana kita harus menjalani itu semua, kuat atau enggaknya. Kalau memang pikiran kita, mohon maaf, pikiran kita pendek, yaitu tadi ujung-ujungnya kita mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Ya teh, mudah-mudahan teteh setelah ini lebih kuat lagi dan nggak ada pikiran lagi untuk mengakhiri hidup hanya karena cobaan. Ini hanya cobaan kecil teh, bukan cobaan yang begitu besar banget. Orang lain nggak percaya, biar aja. Yang penting teteh lebih khusyuk lagi, mendekatkan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan nanti ya Ustadz Torik nonton, dan saya sampaikan juga ke Ustadz Torik buat mungkin meruqyah Teh Lisna, agar kedepannya Teh Lisna lebih kuat, lebih tenang dalam menghadapi hidup, ujian dan cobaan, bahagia bersama keluarga dan dikaruniai oleh Bu Hati. Amin. Amin teh ya. Ya, Teh Lisna, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan? Udah ya, Teh Lisna ada tambahan lagi nggak? Mungkin? Ada. Oke, silakan. Ya, teruntuk dimanapun, maksudnya untuk orang-orang yang mengalami hal yang seperti saya, kalau memang sudah pasrah di ininya, di apa, maksudnya di ujung tanduk gitu, Oke. sudah berusaha kesana kemari tapi nggak bisa, Terus berusaha. terus berusaha walaupun kadang ngerasa capek, ngerasa lelah. Itu aja sih Bang Ali. Oke, Teh Lisna, kuat teh ya. Teh Lisna pasti bisa. Terus jalani hidup, jangan menyerah teh. Pasti ada jalan di balik itu semua. Oke teh ya. Ya Bang.
Oke, JPker, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Telisna. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang tertarik ceritanya untuk dibawakan di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Lisna sing kuat pokoknya teh ya. Pokoknya Telina jangan coba-coba untuk mengakhiri hidup. Itu aja sih teh. Karena ya sudah nggak diterima sama Allah, agama, pokoknya semuanya itu ya dilaknat lah pokoknya teh. Ya teh ya, dengerin ya teh ya. Mudah-mudahan Telisna apa ya, pesan saya jangan saya kayak menggurui, anggap itu pelajaran buat Telina renungan dan tolong direnungkan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.